Hutan mangrove di pesisir Desa Lembung, Pamekasan, Madura, Jawa Timur ini begitu lebat dan rindang. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi ekowisata hingga menggerakkan perekonomian warga. Semua ini buah inisiatif dan kerja Slaman, warga di Pamekasan, Jawa Timur yang selama 38 tahun melestarikan mangrove di pesisir desanya. Sebelumnya tutupan mangrove hanya 19 hektar. Kondisinya kritis karena sering ditebang warga untuk dijadikan kayu bakar. Dengan penuh kesabaran dan niat, Slaman mulai menanam mangrove. Modalnya dari kantong sendiri. Tidak ada modal, tidak seperti sekarang. Semuanya pada melirik, semuanya pada bantu. Tidak ada, hanya bermodal kesungguhan, kesabaran, niat yang baik, ya sudah. Kita nanam sendiri dan tidak ada yang menjadi pemandu penanaman, tidak ada. Saya nanam secara alami. Slaman mengaku mulai melestarikan mangrove sejak SMP tahun 1986. Niat Slaman sempat mendapat tentangan dan intimidasi sejumlah warga yang menganggap kegiatannya mengancam habitat biota laut dan juga jadi mata pencarian warga. Tidak sedikit intimidasi. Seringkali alat-alat yang dibawa saya itu dibuang. Pos yang saya buat, yang mereka tuduhkan pada waktu itu saya dianggap mau pindah ke laut, tidurnya itu dibakar talinya. Oh, dibakar. Sama gedeknya itu dibakar. Tapi saya tidak pernah komplain, tidak pernahnya. Perlahan tapi pasti usaha Slaman mengajak warga membuahkan hasil pada 2010. Satu persatu warga yang awalnya menentang mulai bergabung dan membantu Slaman. Keberadaan mangrove ini telah menyelamatkan tambak-tambak milik warga. Dulu sempat ditolak. Ya, soalnya dikira kalau untuk ditanam mangrove itu nelayan pinggiran itu merasa terganggu. Soalnya takut untuk mencari ikan itu. Kalau masih belum rapat pohon mangrove-nya ini tambak-tambak sering jebol. Ya, ini untuk orang mencari ikan seperti kepiting di bawah mangrove ini. Tiram juga banyak. Butuh waktu 20 tahun bagi Slaman untuk mengubah pola pikir warga yang menentangnya. Kini hutan mangrove yang berada di Desa Lembung disulap menjadi ekowisata yang bermanfaat bagi lingkungan dan perekonomian warga. Nurkalis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. Kondisi lahan mangrove yang kritis di pesisir Pamekasan, Jawa Timur mendorong Slaman untuk melestarikan mangrove di pesisir desanya hampir 40 tahun lalu. Bagaimana perjuangan Slaman menyelamatkan mangrove hingga menjadi destinasi wisata? Kita bahas, saudara, malam hari ini bersama dengan Slaman, Pak Slaman, aktivis lingkungan, dan juga ada Diah Murtiningsih, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan KLHK. Selamat malam, Bu Diah dan juga Pak Slaman, sehat selalu. Selamat malam, Bu. Oke, saya ingin ke Pak Slaman dulu. Pak Slaman, saya membaca kisah Anda yang berjuang untuk mengedukasi masyarakat, kemudian menyelamatkan wilayah pesisir di desa Anda. Apa sebenarnya yang mendorong Anda sampai melakukan itu semua? Pertama, dasarnya yaitu panggilan hati lah, seperti itu. Karena saya tidak tega, di mana tetangga kami yang punya tambak setiap tahun menggarap tambaknya harus mengeluarkan uang 3 juta sampai 5 juta. Karena apa? Tambaknya sering jebol. Kemudian yang kedua, setiap pasang purnama di malam hari, biasanya itu di musim penghujan, seringkali perkampungan yang sebelah timur dari kampung saya ini, namanya Dusun Bengkal dan Dusun Bunggadeng ini, sering kena abrasi, dimasuki air malam-malam itu kendongan, bukan maling, Bu, bukan kebakaran, tetapi air laut masuk ke perkampungan, masuk ke dapur, masuk ke halaman seperti itu. Nah, dari situlah kami merasa terpanggil, ya, merasa terpanggil atas kerusakan itu. Yang kedua, saya juga merasa terpanggil karena pola pikir masyarakat yang destruktif, tidak konstruktif, artinya selalu merusak, dibuat kayu bakar. Kemudian juga ada semacam multitafsir. Setelah kami konfirmasi pada mereka. Jadi dari buah hal itulah saya mencoba melakukan kegiatan itu di tahun 1986.
Oke, tapi Pak Selamat, waktu itu kondisinya kan tadi Anda menyebut memang hutan mangrove-nya rusak dan sedikit begitu. Tidak ada juga misalnya pemerintah yang ikut menyelamatkan mangrove di sana sampai Anda yang harus turun sendiri waktu itu? Mohon maaf, di tahun 1986, Mbak ya, saya kurang paham bagaimana mekanisme dari pemerintah. Bukan tidak ada pada waktu itu, tapi agak jarang lah seperti itu. Artinya lebih kepada kami harus menjemput duluan. Karena kalau nunggu program dari pemerintah, nanti tambah parah dan seperti itu. Dan kami selalu memberi contoh kepada masyarakat agar tidak selalu mentergantungkan kepada pemerintah. Seperti itu. Oke, waktu itu juga Anda sempat ditolak oleh warga, sempat diteror begitulah ya, juga sempat oleh warga ketika usaha itu dilakukan. Tapi Anda masih tetap semangat gitu Pak. Apa yang menyemangati Anda untuk terus berbuat seperti itu atau berjuang? Saya berpegang kepada ajaran agama saya bahwa di setiap kebaikan itu pasti banyak cobaan, banyak rintangan, dan banyak kendala. Oleh karena itu, sampai hari ini saya masih belum menolak dari apa yang mereka lakukan. Dan saya belum melakukan balasan yang sangat keras atau sangat menyakitkan pada masyarakat. Saya selalu memberikan pemahaman seperti itu. Oke, Pak Selamat, Anda pernah diintimidasi juga kabarnya. Seperti apa itu waktu itu, Pak? Oh, itu ya, mohon maaf. Saya itu pernah diunjuk rasa dengan tanda tangan itu pada waktu itu pernah. Juga kemudian seringkali alat-alat saya itu dibuang. Pos kerja saya itu tadinya dibakar, gedeknya dibakar. Sepeda pernah dikempesin, bahkan hampir dicemplungkan ke laut itu pernah. Dan juga saya menjadi omongan masyarakat. Orang yang tidak suka dengan kegiatan saya itu memberikan isu yang kurang baik pada masyarakat yang lain. Sehingga masyarakat yang tidak paham, yang menerima lah seperti itu. Tapi kita tidak menyerah. Kita sambil melakukan aksi saya sebagaimana orang lingkungan menanam, kita juga berdoa lah. Bagaimana supaya masyarakat itu tetap sadar dan paham apa yang saya lakukan seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Diah. Bu Diah, sekarang kalau kita bicara kondisi hutan mangrove saat ini kan memang jadi sorotan juga dari masyarakat ya, dari aktivis lingkungan. Kalau kita bicara kondisi real di Indonesia soal hutan mangrove kita, bagaimana sih Bu? Ya, jadi mangrove yang ada di Indonesia saat ini tadi sudah ada datanya, mungkin ada koreksi sedikit, ada sekitar 3,36 juta hektar. Ini berdasarkan dari peta mangrove nasional tahun 2021. Kemudian ini juga merupakan luas mangrove yang paling luas di dunia. Jadi 23% mangrove dari dunia ini ada di Indonesia. Nah, dari luasan tersebut kondisinya ini berdasarkan dari kerapatan ada 93% yang saat ini masih baik untuk mangrove-nya. Kemudian 5,5% kerapatannya sedang, dan yang jarang ada 1,5%. Dan kita juga memiliki peta ataupun data terkait dengan potensi mangrove yang ada di Indonesia, luasnya 756.000 hektar. Itu Mbak. Oke, ini angkanya sebenarnya meningkat atau bagaimana Bu? Sebenarnya kalau kita melihat ini kan juga rehabilitasi mangrove ini juga sering dilakukan. Ini juga sebenarnya ini Mbak ada sebenarnya meningkat untuk perbaikannya. Tetapi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Salaman bahwa ini juga perlu juga ada dukungan dari masyarakat untuk selalu menjaga mangrove yang ada di sekitar mereka. Karena tadi juga sudah secara fungsinya ini kan juga tadi sudah disampaikan dia menjaga dari abrasi pantai, kemudian juga fungsi habitat keanekaragaman hayati, dan juga untuk masyarakat untuk bisa beraktivitas sebagai silvofishery ini di mangrove ini sangat bagus juga. Bu Diah, ini kan kita lihat banyak juga masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga lingkungannya seperti yang dilakukan kemudian oleh Pak Selamat ini. Apa kontribusi pemerintah kemudian untuk mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat ini? Ya, baik, sebenarnya program pemerintah untuk yang pertama tentu saja kita memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu
menjaga lingkungan dan juga menjaga mangrove yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, di dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, kita juga sebenarnya banyak program juga nih mungkin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, rehabilitasi mangrove setiap tahun kita lakukan, tidak hanya oleh KLHK, juga ada BRGM, kemudian juga dengan KKP juga, Kementerian Kelautan Perikanan juga. BRGM itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, selain itu, di dalam program kita, selain melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove, kami juga menyediakan bibit sebenarnya ada di persemaian yang ada di unit pelaksana teknis kami di seluruh Indonesia, dan ada juga program kebun bibit rakyat. Artinya masyarakat diberikan program untuk membuat bibit-bibit mangrove yang nanti akan ditanam di sekitar lokasi mereka berada. Oke, Pak Slaman, ini mumpung ada Ibu Diah di sini, mungkin Pak Slaman mau menyampaikan sesuatu ke pemerintah langsung ini. Iya, terima kasih. Kami bisa bertemu dengan Bu Diah ya, karena beliaunya bukan di provinsi, malah di Kementerian KLHK. Saya sangat bangga malam hari ini kita bertemu dengan beliau. Yang kedua, saya juga terima kasih Bu Diah karena beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2010, ada langkah nyata. Meskipun sebelumnya saya tidak paham dari program mana yang masuk itu, tetapi 2010, 14, kemudian 12, saya juga diajak Bu untuk diajari membibit seperti yang disampaikan Bu Dia tadi, KBR, kebun bibit rakyat. Jadi saya nambah ilmu lah dari mereka dan dari kehutanan dan lingkungan hidup kayaknya sekarang ini malah tambah santer mendampingi mitra-mitra yang ada di bawah. Ada yang kelompok, ada yang forum, ada yang komunitas seperti itu. Oke, ada keluhan yang mungkin dirasakan Pak Slaman, yang mungkin ingin biar ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah? Oh ya, ya. Dan juga sebaliknya Ibu Dia, tidak sedikit Ibu ya, permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, kami butuh regulasi yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan di bawah, karena maraknya alih fungsi lahan, Bu. Kemudian juga adanya pengerusakan, harus ada ketegasan ya. Jangan sampai pihak aparat ini kemasukan angin lah seperti itu, Bu ya. Harus jelas. Terima kasih. Oke, nah Bu Dia mungkin langsung dijawab itu Bu, ada soal alih fungsi lahan. Baik, makasih. Terkait dengan regulasi sebenarnya Mbak Nilo, ini kita sudah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan pelindungan ekosistem mangrove. Saat ini sudah di tahap akhir. Jadi nanti di sana di dalam aturan itu kita juga menyiapkan regulasi terkait dengan kesatuan landscape mangrove, di mana mangrove ini nantinya akan ada fungsi lindung dan juga fungsi budidaya, di mana tentu saja tanpa merusak mangrove gitu. Jadi tujuannya sebenarnya mangrove ini semuanya harus dilindungi. Kemudian di situ juga nanti ada sanksi yang harus kita terapkan juga terkait dengan keberadaan mangrove ini. Dan saat ini sudah di final, Mbak, ini sudah sampai ke Pak Mensesnek, yang nanti kita serahkan untuk diterbitkan. Oke, Pak Slaman, saya membaca juga kalau untuk penyelamatan mangrove di Pamekasan ini Anda menggunakan anggaran pribadi. Mungkin karena ketemu Ibu Dia, Anda mungkin butuh bantuan anggaran dan lain sebagainya untuk kedepannya. Terima kasih Ibu. Saya kalau bisa yang namanya masyarakat ya. Sekarang saya tidak seperti dulu sulit, tapi sekarang kami bisa, mohon maaf Ibu, bukan sombong, saya bisa mencari sendiri dengan menggunakan bibit yang ada, kemudian saya bibit, kemudian saya jual. Dari penjualan itu saya kemudian menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman dengan dibayar. Artinya kalau sekarang kami hanya butuh Bu dalam hal regulasi lah seperti itu, tapi dalam hal permodalan dan keuangan lainnya saya masih bisa cari bersama teman-teman yang ada di bawah. Oke, luar biasa Pak Slaman. Bu Dia, apakah kemudian KLHK juga secara rutin atau terprogram gitu memberikan bantuan-bantuan bibit mangrove kepada masyarakat yang melakukan gerakan seperti Pak Slaman ini? Ya, jadi setiap tahun kita ada program untuk rehabilitasi mangrove. Kemudian tadi untuk KBR juga kita setiap tahun ada, dan memang sasarannya terkait dengan rehabilitasi ini adalah yang tadi saya sampaikan, di data kami ada 1,5% mangrove yang dalam kondisi jarang ini menjadi sasaran kita untuk melakukan rehabilitasi. Nah,
Kemudian kita juga di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi ini adalah berbasis pada masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Slaman ini berarti lokal champion yang memang kita harapkan untuk menjadi pelopor di wilayah-wilayah yang akan kita lakukan rehabilitasi agar pemahaman masyarakat terkait dengan keberadaan mangrove ini dan juga fungsinya ini bisa sama dengan pemahaman kita, pemerintah dan juga masyarakat secara umum. Sehingga dengan pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat ini kita harapkan mangrove-mangrove tersebut juga nantinya akan dipelihara. Oke, Nah, baik. nanti kita ada unit pelaksana teknis di masing-masing provinsi, Mbak. Ini nanti bisa berkomunikasi, berdialog untuk bisa di mana lokasi-lokasi yang akan dilakukan untuk rehabilitasi mangrove ini, nanti kita akan bersama-sama untuk. Oke, masyarakat bisa datang langsung untuk berdiskusi begitu ya dengan pemerintah. Pak Slaman, Anda menyebut tadi bahwa perekonomian warga bagus, kemudian juga sekarang sudah jadi ekowisata. Seberapa besar sih perekonomian warga ini meningkat dari ekowisata atau pemeliharaan mangrove yang Anda lakukan di sana? Perlu dicermati terlebih awal, Mbak Diah, ya, bahwa ukuran ekonomi bagi saya seorang pencipta lingkungan atau aktivis lingkungan itu bukan merupakan salah satu hal yang pokok. Tetapi tolak ukur kami seberapa jauh masyarakat sekarang sudah sadar dan menyadari tentang betapa pentingnya arti daripada mangrove itu dulu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah itu masyarakat luar biasa. Dulu harga, saya langsung kepada petani pencari kerang bambu. Dulu harganya kerang bambu 1 uing itu 5.000, sekarang 10.000 sudah. Dan produk-produk potensi yang ada di desa, semuanya sekarang online. Gara-gara dengan adanya wisata mangrove, maka pengunjung itu yang membeli, kemudian oleh masyarakat di-online-kan. Jadi ada imbal balik, ada dampak lah dari keberadaan wisata yang dulunya orang-orang desa itu menjual ke pasar, kadang tidak laku, kadang laku dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah dengan dampak dengan adanya mangrove dari kunjungan mereka yang baik dari itu lokal maupun dari Jawa dan sebagainya, itu paham bahwa di Lempung itu tidak hanya ada wisata, tetapi ada juga UKM lah seperti itu. Ada produk yang dihasilkan di sana juga. Terima kasih Pak Slaman, aktivis lingkungan, dan juga terima kasih Bu Diah Murtiningsih, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan KLHK, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.